Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, NIM 17110-620 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memberikan tugas skilab pada blok 10 Asuhan Kesehatan Reproduksi dan KB. Di sini saya akan memberikan PEMKES atau pendidikan kesehatan, alat kontrasepsi pada MOW atau tubektomi pada metode operasi wanita. Dosen pengampu Bu Ikwah Mukminah MKep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bida Wiwit Amelia Wulandari bekerja di Klinik Pratama pada jam 5 sore, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan alat kontrasepsi tubektomi pada Ibu atau MOW ya, Bu ya, metode operasi wanita, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oh, bersedia, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, Bu ya. Nah, di sini nama ibunya siapa, Bu? Miss Daria. Miss Daria ya, Bu. Umurnya berapa tahun, Bu? 35. Alamatnya di mana, Bu? Langkap Indah. Gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan tentang konseling pada tubektomi ya, Bu ya. Nah, di sini tuh MOW itu, apakah Ibu sudah paham tentang maksud dan tujuan MOW? Belum ya, Bu ya. Oh, belum. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang MOW-nya, itu kontrasepsi permanen pada wanita untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi ya, Bu ya. Nah, di sini maksud dan tujuan MOW itu tersendiri merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur atau ovarium tidak dapat melewati saluran telur. Dengan demikian, sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan. Oleh karena itu, gairah seks wanita itu tidak akan turun, ya. Nah, di sini tuh ada penjelasannya. MOW itu tubektomi itu merupakan prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburannya ya, Bu ya, pada seorang wanita secara permanen atau sterilisasi ya, Bu ya. Nah, di sini dengan mengonklusi tuberkulosi mengikat, memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu lagi ya, Bu ya, dengan ovum ya, Bu ya. Nah, di sini tuh ada manfaatnya. Manfaatnya itu sangat efektif, permanen, tidak dapat mempengaruhi proses menyusui, tidak dapat mengganggu tergantungan pada faktor senggama atau hubungan seksual, pembedahannya sederhana, tidak ada efek samping dalam waktu secara panjang ya, Bu ya, selama 3 tahun, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Nah, di sini ada indikasinya. Indikasinya itu ada usia lebih dari 26 tahun, paritasnya lebih dari 2. Pada kehamilannya akan menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Nah, itu ada pasca persalinan, pasca keguguran, dan terakhir paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini. Nah, di sini itu ada 3 syarat ya, Bu ya. Syaratnya itu ada 3. Syarat yang pertama ada syarat sukarela, syarat bahagia, dan yang terakhir ada syarat medik. Nah, yang pertama itu ada syarat sukarela ya, Bu. Pada MOW ini syarat sukarelanya meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara kontrasepsi lain. Misalkan ada resiko pada ibu dan keuntungan kontrasepsi yang mantap, dan secara pengetahuan tentang sifat permanen pada kontrasepsi MOW ini. Nah, di sini tuh ada faktornya itu mempengaruhi pada ibu itu bersifatnya permanen dan kontrasepsinya agak turun ya, Bu. Paritasnya itu berkurang atau lebih dari 2 ya, Bu ya. Nah, di sini ada syarat bahagia. Syarat bahagianya itu dilihat dari ikatan perkawinan yang sah atau harmonis ya, Bu ya. Nah, di sini umur istri sekurang-kurangnya itu 25 tahun dengan sekurang-kurangnya itu memiliki
2 anak ya Bu ya. Nah, di situ harus 2 anak, yang terkecil lebih dari 2 ya Bu ya. Jangan terlalu banyak ya Bu ya, 2 anak cukup. Baik. Nah, di situ ada syarat mediknya. Setiap calon peserta kontestasi mantap atau MOW harus dapat memenuhi syarat kesehatan, artinya tidak ditemukan hambatan atau kontraindikasi untuk menjalani kontestasi mantap atau kontestasi MOW ini ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada cara kerjanya. Cara kerja pada KB kontestasi ini tubektomi atau MOW. Nah, di sini tuh cara kerjanya ada banyak ya Bu ya. Cara kerjanya itu menghambat perjalanan sel telur atau ovarium wanita sehingga tidak dapat dibuahi sel sperma. Jadi itu sel ovarium ini tidak dibuahi oleh sperma laki-laki ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada hamil sudah terdeteksi atau dicurigai. Yang kedua itu ada perdarahan pervaginal yang belum jelas atau penyebabnya itu belum jelas ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada infeksi sistemik atau pelvik yang akut hingga masalah itu disembuhkan atau dikontrol. Nah, di sini tuh ada kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas di masa depan. Nah, di sini tuh ada belum memberikan persetujuan yang tertulis. Nah, di sini tuh ada ovarium, situs aktivitas kontrasepsi hormonal sehingga dapat menghubungkan pada sel sperma atau tuba falopi ya Bu ya. Nah, di sini tuh pada wanita ya Bu ya, MOW. Nah, sehingga tuh udah dapat ada keuntungan lagi. Keuntungannya itu pada MOW, keuntungannya itu efektivitas langsung setelah sterilisasi pada ibu ya Bu ya. Ada juga ada permanen, tidak ada efek sampingnya jangka waktu panjang selama 3 tahun ya Bu ya. Tidak mengganggu hubungan seksual tadi 3 tahun, tidak mengganggu produksi ASI. Nah, di situ ada gambar ya Bu ya, gambar pada tubes self out subfalopi ya Bu ya. Nah, di situ tuh ada kerugiannya. Kerugiannya itu ada resiko dan efek samping. Itu ada reaksi alergi, ada infeksi luka pada ibu bila terdapat ada akses, dan luka pada kandung kemih. Lukanya itu di kandung kemih ya Bu ya. Nah, itu yang terakhir ada pendarahan dalam pada ibu ya. Nah, jadi itu lebih baik tuh jangan terlalu itu ya Bu ya, karena berbahaya ya Bu ya. Karena itu operasi wanita tuh sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, di sini tuh ada peluang kecil untuk memiliki anak kembali, harus dipertimbangkan sifat permanennya selama 3 tahun yang tadi ya Bu ya. Metode kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali atau sterilisasi ya Bu. Klien ini atau ibu dapat menyesal di kemudian hari. Risiko komplikasi kecil meningkat apabila di kemudian digunakan anestesi umum. Nah, di sini tuh ada rasa aktivitasnya itu rasanya sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan dilakukan oleh dokter atau bidan yang terlatih. Dibutuhkan dokter spesialis atau dokter obgyn ya Bu ya, terdekat di rumah sakit terdekat gitu ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada spesialis ginekologi atau dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi, dan terakhir itu ada tidak melindungi dari IMF atau HIV/AIDS ya Bu ya. Nah, di situ ada gambarnya. Gambarnya itu ada testis sperma atau punya laki-laki ya Bu ya. Atau itu ureter, bladder, specimen cause, bladder, uretic, speculum ya Bu, skulum pada itu ya Bu ya. Skulum uretrus pada pria, skulum ya Bu ya, skrolum pada testis pria ya Bu ya. Nah, di situ ada sel sperma yang tidak membuahi pada sel ovum pada wanita ya Bu ya. Nah, di sini saya akan mengevaluasi pada ibu. Nah, di sini tuh ibu sudah jelas apa ya saya tadi dijelaskan dari awal sampai akhir. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya tutup ya Bu ya. Apakah ibu udah paham atau belum dari awal sampai akhir? Sudah paham ya Bu ya. Nah, di sini kalau sudah paham, saya tutup. Apabila
ada kata yang salah mohon dimaafkan nggih Bu. Nggih. Nggih, terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.